mencari pola-pola kemitraan, ya, kemudian juga pola-pola pembelajaran. Yang jelas adalah nanti hari Selasa ini kan saya memberikan presentasi, ya, sebagai narasumber di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di dalamnya ada satu topik perihal SAC. Nah, nanti kalau sudah selesai di hari Selasa, saya sharekan bahannya. Jadi tentang rumah belajar pun masuk di dalam. Karena itu adalah kuncinya. Jadi tren di masa depan itu yang multimedia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah hadir semua nih pesertanya, bukan peserta, penyajinya. Ini Pak Mirwan masih ada, Pak Mirwan? Siap, siap, Pak. Akan pulang. Karena Pak Mirwan ini, Bapak Ibu sekalian, harus pindah kampung dulu ya. Kalau Pak Umar saya nggak tahu. Kalau Pak Umar mungkin takut pulang. Aman, aman, Iya, aman. tapi baik, Pak Mirwan, kita ada 4 presentasi ya. Ada Pak Mirwan, kemudian Ibu Samsiah sini, kemudian nanti Pak Sukisno ada muncul mungkin. Baik, silakan Pak Mirwan presentasikan perihal ini ya. Jangan lupa ketika presentasikan kenalkan diri, kemudian jangan lupa formulir satunya ya, perencanaan pengembangan, kemudian main master, kemudian aplikasinya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, kami sedang koleksi betul semua hasil karya ini karena akan dikasihkan kembali ke pihak Pusdatin, plus kami akan pindahkan di dalam portal kami. Silakan Pak Mirwan, silakan. Baik, cek. Suara saya terdengar jelas, Pak? Sangat jelas, sangat jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Haitan. Kemudian di sini banyak master-master nih, banyak juga rekan-rekan Duta Rumah Belajar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ini juga banyak sekali support luar biasa dari sahabat Rumah Belajar Lampung ini Pak Haitan yang sekarang ada di level 4. Ini banyak yang hadir di sini. Gimana Pak? Ke dalam kelas ini, grup ini atau di kelas Pak? Di kelas ini Pak, di dalam Google Meet Pak. Karena kebetulan tadi saya baru share dan alhamdulillah ini responnya beberapa teman-teman nggak asing nih. Jadi semangat luar biasa untuk saya lagi presentasi di sini. Kemudian juga ada Bapak guru hebat lain yang dari Sabang sampai Merauke, ada Pak Umar nih yang setiap minggu kayaknya selalu setia ya untuk memberikan pengalaman dan kembali belajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terutama kepada Pak Haitan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Ini seharusnya saya laksanakan minggu lalu, tetapi karena ada kendala sinyal minggu lalu di daerah saya sehingga tidak bisa dilaksanakan. Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk presentasi pada sore hari ini, walaupun saya harus ke kampung lain, jaraknya sekitar 4 kilo, jadi mudah-mudahan nanti sinyalnya tidak hilang, agak harap-harap cemas juga ini. Dan mohon izin Bapak Ibu, ini saya hanya berbagi mungkin hal yang sederhana bagi Bapak Ibu semua, tetapi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi hal-hal sederhana yang mungkin nanti ada yang bisa Bapak ambil, kemudian dan dari kritik dan saran Bapak Ibu semua bisa saya perbaiki untuk kebaikan atau perbaikan dari aplikasi pertama yang saya buat ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu, ini juga pertama kali saya presentasi di Google Meet, jadi ini sambil belajar. Saya izin untuk bisa share screen. Ya. Ini kemana ya? Sharing your presentation. Bapak Ibu, untuk file Word-nya sudah tampilkah di tampilan Bapak Ibu? Sudah ya? Ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya jelaskan dulu terkait formulir informasi aplikasi Smart App Creator.
Nama aplikasinya ini adalah Simple Present Tense, sesuai dengan materi ajar yang akan saya sampaikan di aplikasi ini. Kemudian deskripsi aplikasinya adalah Simple Present Tense, sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan siswa intinya mempelajari materi bahasa Inggris tentang Simple Present Tense. Ini materi di kelas 8, kebetulan saya mengajar di SMP dan kebetulan saya berada di ujung Lampung, saya di Mesuji dan kebagian daerah-daerah yang banyak yang sinyalnya masih terkendala sehingga hadirnya SAC ini sebagai salah satu aplikasi untuk memudahkan guru membuat aplikasi pembelajaran ini sangat membantu sekali karena nanti siswa bisa menginstal di HP mereka, kemudian mereka bisa belajar tanpa harus memikirkan koneksi internet dan lain-lain. Kemudian ini gambar aplikasinya, ini saya ambil saja dari Clean PNG, ini bukan buat sendiri, English Weekend. Kemudian untuk tahun pembuatannya, tahun 2020 Bapak Ibu. Kemudian tipe aplikasinya ini pelajaran. Jadi aplikasi ini untuk pembelajaran, kemudian bidang aplikasinya adalah bahasa Inggris. Untuk jenjangnya atau tingkatnya ini diperuntukkan untuk siswa SMP. Lalu alamat Play Store-nya ini ada di sini. Nanti mungkin bisa kalau yang masuk di kelas Google Classroom itu sudah saya tautkan di sana. Kemudian informasi pengembang. Oh ya, saya jadi lupa tadi memperkenalkan diri Bapak Ibu yang mungkin belum kenal. Saya Mirwan Saputra Bapak Ibu. Saya guru di SMP Negeri 7 Mesuji Timur, Mesuji Lampung. Kebetulan juga saya diamanahkan sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung tahun 2019. Ini kemudian alamat medsos dan lain. Keterangan, tipe aplikasi tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya coba untuk ke mind mapping dari aplikasi yang sudah saya buat. Ya, seperti biasa, diawali dengan aplikasi ini diawali dengan start page. Di sini saya isi dengan opening, rumah belajar dan Kemdikbud. Lalu ada halaman home-nya, kemudian ada menu. Dari menu ini nanti siswa atau user itu bisa mengakses pendahuluan. Kemudian ada indikator, ada 3 indikator yang saya kembangkan. Kemudian ada materi di sini membahas terkait definisi dari simple present tense itu sendiri, definisi dan fungsinya. Kemudian ada pola kalimat, karena dalam setiap bahasa itu ada kalimat nomina dan kalimat perbanya, ini saya jelaskan di sini. Kemudian untuk di latihan, saya buat ada 3 latihan, karena sama mungkin seperti itu juga yang diharapkan oleh guru-guru yang lain. Ketika mendapatkan bahan ajar itu pasti kita menginginkan adanya latihan yang cukup untuk sebagai bahan latihan anak-anak untuk mengukur kemampuan mereka, mengukur pemahaman mereka. Sehingga di sini saya susun, coba saya sajikan 3 latihan, ya bentuknya yang berbeda-beda, yaitu mencocokkan, kemudian mengetikkan langsung jawaban. Yang terakhir adalah coba untuk drag and drop, coba untuk melengkapi paragraf dengan drag and drop. Kemudian diakhiri dengan tes. Jadi selain ada latihan, saya juga berikan tes, ada 10 soal pilihan ganda. Lalu ada informasi ini berisi terkait tim, ya, timnya saya sendiri penulis, kemudian ada pengkaji materi dan pengkaji media. Kebetulan naskah yang saya buat ini sudah pernah saya buatkan HTML-nya, dulu bekerja sama dengan LPMP Lampung, akan tetapi sampai saat ini masih proses sehingga HTML-nya pun sendiri belum rilis, sehingga saya ketika mendapatkan materi terkait SAC ini, saya berinisiatif untuk membuatkannya menjadi aplikasi. Jadi ini saya sudah coba untuk berkonsultasi dengan pengkaji materi dan pengkaji medianya dari pihak LPMP dan Widya Wiswara. Kemudian ada referensi dari materi yang saya sampaikan. Itu mungkin Bapak Ibu terkait isi atau mind mapping dari aplikasi yang coba saya buat. Selanjutnya mohon izin untuk langsung demo ya Pak ya. Ya. Mendemonstrasikan aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Suara masuk ya Pak ya?
Tidak ada. Kalau suara memang susah masuk. Oh iya. Nah, keluar secara suara. Ini Bapak Ibu, ini start page-nya. Jadi ketika dibuka, maka akan muncul tampilan dari Kemdikbud, lalu ada dari Rumah Belajar. Ini halaman awalnya, judulnya adalah My Daily Routine. Lalu ketika siswa ingin memulai, maka mereka tinggal mengklik tombol start. Ya, ini masuk ke halaman home. Di sini ada 6 menu yang saya sajikan. Ada preface, indicators, materials, exercises, test, dan information. Semua halaman ini saya aktifkan background musiknya, jadi nanti akan ada tombol untuk menghidupkan atau mematikan. Ini kita coba untuk mengakses pendahuluannya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, jadi ketika siswa merasa terganggu ketika mendengarkan background musiknya, maka tinggal dimatikan saja. Jadi nanti siswa akan diantarkan untuk ke halaman preface pengantarnya, apa yang akan mereka pelajari, apa yang akan mereka dapatkan dari aplikasi ini. Jadi mereka akan mempelajari terkait simple present tense, kemudian setelah mereka mendapatkan materi, mereka akan diakhiri dengan adanya tes untuk mengukur kemampuan mereka. Untuk kembali, mereka klik tombol home. Setelah itu ke halaman indicators. Ini ada 3 indikator yang coba saya susun di sini. Yang pertama, siswa bisa mengidentifikasi penggunaan dari verb atau to be pada pola kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Lalu mereka bisa mencocokkan kata ganti atau kata ganti orang atau benda sesuai dengan predikat masing-masing. Yang terakhir, mereka mampu untuk melengkapi teks rumpang yang menyatakan kegiatan atau aktivitas mereka sehari-hari. Ya, kita kembali, kemudian masuk ke halaman materi. Ya, ini Bapak Ibu, di halaman materi ini saya bagi menjadi 3. Ada definisi dan kegunaan, uses, nominal sentence, dan verbal sentence. Ya, coba untuk mengakses definisi and uses. Seperti ini tampilannya. Jadi ini jika siswa mau mendengarkan background musik lagi, mereka tinggal menghidupkan. Ini definisinya, siswa tinggal mengklik saja. Ini ada kegunaan. Di sini saya sajikan beberapa gambar disertai dengan suara untuk melatih listening mereka atau melatih pronunciation mereka. Contohnya ini, ya, ini contoh dari kegunaan yang pertama untuk menyatakan kebenaran umum. Contoh lainnya, ya, jadi satu halaman ini bisa memuat 3 contoh yang tinggal mereka next atau back saja. Lalu masih ada halaman selanjutnya, siswa tinggal melihat panahnya saja sana. Kemudian kegunaan yang kedua juga sama, saya lengkapi dengan gambar beserta audionya ya. Jadi kegunaan yang kedua adalah menyatakan kebiasaan di sini. Ya, seperti itu. Dan yang di akhir saya lengkapi juga dengan time signal atau keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple present tense. Ini juga saya lengkapi dengan audio. Oke, seperti itu untuk di definisi. Lalu ada nominal sentence. Ini kalimat-kalimat nominalnya juga sama. Ini siswa tinggal membaca, kemudian saya lengkapi untuk contohnya dengan audio. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di aplikasi ini saya tidak cantumkan video, karena ini saja sudah cukup berat, sudah cukup besar ini, 70 MB, jadi tidak ada video di sini, hanya gambar dan audio saja. Sama seperti kalimat nominal tadi, ini saya lengkapi dengan contoh-contoh berupa kalimat dan audionya. Ya, ini terkait materinya. Jadi ada definisi dan kegunaan, lalu ada nominal sentence, kalimat yang
kalimat nomina, kemudian ada kalimat verbal. Setelah mereka mempelajari materi, mereka bisa menguji kemampuan mereka dengan melakukan exercise ya. Jadi saya buat 3 di sini. Untuk exercise yang pertama ini mencocokkan. Jadi mereka diminta untuk menghubungkan subjek dengan predikat yang tepat. Jadi ada Asia, corn and bamboo. Ini sengaja saya buat beragam. Ada yang dia tunggal subjeknya, ada yang dia jamak. Jadi ini saya beri keterangan, kamu hanya memiliki kesempatan salah 3 kali, so be careful. Jadi ketika mereka salah mencocokkan 3 kali, maka mereka akan ada tampilan yang menyatakan bahwa mereka gagal. Ini contohnya saya salahkan di sini. Ya, ada suara, kemudian ada keterangan mereka sudah salah sekali. Misalnya ini benar, maka nanti mereka akan mendapatkan poin ya, poin 20. Kemudian ketika mereka salah kembali, kesalahannya 2, misalnya ini salah lagi, ini dibuat salah lagi misalnya, ya. Jadi ketika mereka salah sampai 3 kali, maka mereka gagal dan mereka bisa mengulangi kembali sampai nanti mereka bisa menemukan pasangannya masing-masing. Contohnya saya buat benar, Susilo Bambang Yudhoyono is the 6th President of Indonesia. I am a student, kemudian seperti ini. Ya. Jadi ketika nanti siswa berhasil, maka akan ada tampilan ucapan selamat seperti ini. Sehingga nanti mereka akan terus mengulang, diberikan kesempatan 3 kali kesalahan. Itu untuk yang latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua, ini saya menggunakan input text. Jadi saya coba untuk explore fitur-fitur yang ada di SAC dan saya coba menemukan ada fitur input text. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai membuat soal-soal latihan di sini. Jadi siswa bisa menginputkan jawaban-jawaban singkat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Tetapi ini sempat menghabiskan waktu kemarin karena ternyata tampilan di PC kita, di laptop itu akan sangat berbeda sekali dengan di HP. Jadi kemarin saya coba buat 10 soal di satu halaman, ternyata ketika nanti ditampilkan di HP itu akan berantakan tampilannya. Sehingga ini maksimalnya hanya 5 soal dan akan disambungkan ke halaman berikutnya. Ini contohnya mereka diminta untuk merubah kata kerja sesuai dengan predikatnya. Misalnya mereka menjawab dengan benar, akan muncul tanda checklist begini. Ketika nanti mereka menjawab salah, ya maka akan ada tanda silang seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, nanti sama ketika nanti mereka bisa berhasil menjawab semua pertanyaan, maka skornya 100, tapi ketika nanti mereka tidak sampai 100, maka diminta untuk ulang kembali. Ini soal yang latihan yang kedua. Kemudian kita menuju ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga ini saya menggunakan drag and drop. Jadi ada satu paragraf, satu teks rumpang di sini. Jadi siswa diminta untuk melengkapinya dengan memilih pilihan jawaban yang sudah disediakan. Ada 5 di sini. Ini juga sama, saya buat mereka hanya punya kesempatan salah 3 kali. Misalnya ini salah, ya maka akan dihitung satu kesalahan. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka harus mengulangi sampai nanti benar jawabannya. Ini kita buat benar. Ya, jadi ketika jawaban benar maka poinnya akan bertambah. Seperti ini. Oke, ini untuk yang exercise-nya. 3 dan ketiganya sudah cukup mewakili menjawab indikator yang sudah saya jabarkan di awal. Kemudian diakhiri dengan tes nanti. Jadi ada 10 pilihan ganda yang harus dijawab oleh siswa. Masing-masing nilainya adalah 10. Ini contohnya jawaban benarnya. Ya, ketika mereka jawab benar maka akan ada tanda checklist begitu dan skor akan bertambah.
Ini Bapak Ibu. Jadi ketika ini nanti salah, maka akan ada tanda silang di sana. Skornya tidak bertambah. Ya, ini jawaban salah. Ya. Ya, dan diakhiri dengan skornya nanti mereka bisa mengulangi kembali jika mereka merasa penasaran atau mereka kembali ke PUM lagi. Dan diakhiri dengan information di sini ada tim saya sendiri selaku penulis, lalu ini juga sudah saya linkkan ketika nanti pengguna sedang online, maka ketika mereka mengklik icon-icon medsos ini maka langsung terhubung dengan medsos saya ya. Kemudian ini pengkaji medianya ada Budiana, PTP LPMP Lampung, kemudian ada pengkaji materinya ada Pak Kamil, ini juga PTP LPMP Lampung. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu, aplikasi sederhana yang saya buat. Monggo kritik dan sarannya untuk perbaikan aplikasi ini sangat saya harapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih luar biasa ya. Makanya setiap presentasi ini saya melihat banyak sekali gagasan. Tapi yang jelas yang saya perhatikan betul tentang layout ya, punya standarisasi. Animasi jelas ini menggunakan animasi lokal ya. Iya benar Pak. Animasi di SAC-nya ya, seperti. Iya benar Pak. Oke. Kemudian, Pak, ini diseringkan juga di mana di kelas perihal mentahannya? Mentahannya belum Pak. Nanti coba saya siap. Di information. Jadi di informasi itu nanti bagi yang lain pun bisa ini saja. Oke, siap, ini Pak. sangat bagus ya. Nah, yang jelas banyak kreatif dan beda-beda semuanya ya. Ini yang saya juga heran. Saya nggak tahu gambar ini dari mana nih Pak Milan? Yang mana Pak? Gambar-gambar ini. Iya Pak. Gambar ini dari mana? Kalau gambar ini saya ambil dari ini Pak. Semuanya bukan buat sendiri Pak. Dari Prefix, kemudian dari Queen PNG, lalu saya ambil sesuai kebutuhan Pak. Betul. Lalu tombol-tombolnya juga sama. Untuk tulisan saya ambil dari penyedia teks online Pak. Kalau tidak salah sudah saya lampirkan di formulir 1 kalau tidak salah. Ya. Terkait apa saja aplikasi yang digunakan. Dibandingkan dengan membuat HTML ternyata pakai SAC lebih cepat ya? Lebih cepat Pak. Saya pernah buat pakai web builder kalau tidak salah itu kaku sekali, tidak bisa sebebas ini. Kalau ini ya intinya Bapak Ibu bisa PowerPoint, insya Allah bisa jalan gitu. Jadi ini sedang saya upayakan ke Dinas Pendidikan Mesuji Pak. Mudah-mudahan nanti ada feedback baik dari Dinas Pendidikan Mesuji, kemudian LPMP juga coba untuk saya kolaborasi. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik supaya nanti tidak hanya saya yang merasakan kemudahan ini, tapi Bapak Ibu yang lain juga bisa merasakan kemudahannya Pak. Ya, sip. Saya sedang mengusahakan ini. Saya sih kalau mentahan mungkin saya mesti diskusi dengan pihak siapa, dengan pihak dengan Bapak masing-masing ya kalau mentahan ya. Tapi yang jelas kami sendiri ingin dapat mentahannya. Nanti kalau ada yang mau meminta atau kayak ini kan tinggal dikontak dengan siapa yang membuatnya. Kalau yang APK-nya memang kami sendiri akan sharekan. Jadi yang sudah terkumpul di kami kan sering mengetes ya, diminta Pak tolong tes ini. Pak ini kenapa di kami nggak jalan kok di saya jalan kata saya. Ada yang dari Papua itu Pak Romli. Pak, ini kenapa ada extension NOx? Kata saya, di saya nggak pernah ada NOx, biasa-biasa saja. Jadi, silakan siapa Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pandangan ataupun bertanya
Nah, kalau Pak Umar pasti sudah penasaran karena dia belum bisa. Iya, benar. Iya, baik Pak Aitan, izin bertanya. Ya, Karena tujuan kami di sini adalah menambah ilmu sebanyak-banyaknya dari para senior kita, termasuk Pak DRB dari Lampung ini, Pak Mirwan, sangat luar biasa. Iya, yang pertama Pak, untuk tampilan animasinya, kok saya greget itu bisa jalan ke kiri ke kanan sambil slide-nya berjalan itu Pak, apakah ada triknya itu? Yang pertama yang pesawat tadi jalan mulai dari kiri ke kanan, kemudian balonnya juga dari kiri ke kanan, kemudian balik, itu yang pertama. Yang kedua tentang metode penyajian exercise-nya Pak, ini sangat menarik sekali agar anak-anak tidak jenuh. Yang baru menurut saya dari yang kemarin adalah tentang input teksnya Pak, bisa didemokan Pak Mirwan? Siap. Jadi terima kasih Pak Umar ya. Ini juga belajar sih Pak. Jadi lumayan lama memang saya explore semua fitur-fiturnya. Oh ternyata ada begini. Jadi benar di awal waktu ada Pusdatin bilang intinya kita dibekali dengan logika sederhana. Kemudian logika itu nanti yang coba kita kembangkan sendiri. Jadi saya coba temukan di sini Pak. Ada yang terkait ini ya animasi ya Pak. Sudah tampilkah tampilan saya Pak? Sudah. Iya. Jadi ternyata di sini ada animasi Pak. Jadi ada di bagian animasi itu bagian paling bawah itu ada advance animation Pak. Siap. Nah advance animation inilah tempat kita untuk bisa mengeksplor. Misalnya kita mau buat animasi kita itu bergerak kemana, seberapa lama dan seterusnya. Jadi dari sini Pak Umar atau teman-teman yang lain tuh bisa mengarahkan geraknya. Kalau yang lain animasi-animasi sama seperti PowerPoint memang sudah saklek seperti itu geraknya kiri ke kanan atau hanya nyembul saja gitu ya. Tapi kalau ini kita yang mengatur animasinya. Ini saya contohkan tampilan animasinya seperti ini Pak. Jadi kalau dibuat animasinya agak ribet memang. Ya ini Pak, jadi kita ada fat di sini dari awal ya, jadi kita klik setelah nanti kita tentukan dulu ini objek ini akan bergeraknya kemana, misalnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah misalnya. Ini tinggal kita klik saja, nanti di bagian bawah ini ada menu fat di sini, maka akan menunjukkan kita ke objek atau arah selanjutnya. Ini contohnya saya sudah tambahkan dari kanan ke kiri. Misalnya saya ingin menambahkan lagi dari kiri ke kanan misalnya, maka saya tinggal tambahkan saja. Ini saya geser Pak. Jadi tadi saya ulangi lagi. Ini kan di awal sudah ada satu animasi dari kiri ke kanan. Kemudian saya buat berulang Pak. Jadi anggapnya seperti dia jalan, padahal ini kan hanya animasi yang berulang saja. Nah ini misalnya mau saya tambahkan animasinya ke bawah, misalnya pesawat ini ke bawah, maka tinggal saya tambah saja. Ini ada menu plus di sini, saya tambah, maka otomatis ini akan terduplikasi Pak. Jadi objeknya ini akan terduplikasi. Sebentar. Nah maka ini kita arahkan saja. Ini kita geser ke bawah seperti ini. Nah. Seperti ini, maka otomatis nanti animasi ini akan bergerak dari kanan ke kiri, kemudian dia akan turun ke bawah. Seperti itu Pak. Jadi misalnya kita ingin tambahkan lagi, maka tinggal plus lagi. Kita buat dia naik ke atas lagi misalnya. Ini tinggal kita atur ke atas lagi seperti ini. Ya, untuk kecepatannya tinggal kita atur nanti di durasi. Misalnya nanti kita sudah oke, seperti ini, yang jelas ini kan harus coba terus ya Pak ya, trial, error terus, sudah pas atau tidak, maka tinggal submit. Setelah disubmit nanti tinggal kita putar saja animasinya, mulai dari kecepatannya seperti apa, kemudian dia akan terus seperti itu, berulang-ulang atau seperti itu. Jadi sepertinya seperti itu Pak, turun ke bawah dan seterusnya. Ini belum saya atur kecepatannya, jadi masih default, cepat sekali dia geraknya. Iya. Seperti itu Pak, logikanya seperti itu, mungkin nanti bisa diekspor lagi. Siap. Kemudian tadi untuk di latihan ya Pak ya? Iya. Yang teks aja Pak. Ya, input teks ya Pak ya? Input teks, benar. Input teks itu dari pengembangan juga saya temukan, coba dari sini Pak. Jadi dari
Kalau tidak salah ada insert, Pak. Insert ini nanti ada teks. Teks ini kan hanya teks yang kita tulis ya, Pak ya. Nah, di sampingnya ini ada teks input, Pak. Nah, teks input inilah nanti yang kita klik, maka akan muncul teks input di sini. Ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai jawaban dari latihan-latihan yang akan kita gunakan. Ya. Gitu. Jadi kalau ini saya manual, Pak. Saya agak lumayan repot. Saya ini lumayan lama karena di earth to rate satu kelompok kata di sini yang di samping dari input teks ini. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bisa cara lebih cepat lagi mungkin bisa berbagi. Ini saya sangat manual sekali. Jadi saya ketik dulu sebagian sini, baru saya input teks satu di sini, kemudian saya tambahkan lagi. Jadi kemudian gini, saya ya. Kalau di teks itu berderet kan ya, kan pasti acak-acakan, betul, karena karena si text box itu ya, teks untuk memasukkan text box itu artinya untuk bisa mengisi itu tidak nempel dalam halaman yang sama. Jadi dia benar. Layar, terpisah. Ya, terpisah. Nah, makanya dia akan dibuat 2 halaman. Nah, solusi kedua adalah, Pak, kita buat tulisan lengkapnya dulu, yaitu simpan lewat PowerPoint terus di capture. Oke, siap. Nah, itu akan lebih mudah daripada ini kan pasti ngetiknya teksnya satu-satu kan? Iya, benar, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Kaitan. Mungkin itu bisa jadi tips teman-teman, dicoba saja. Jadi kalau ini saya karena belajar ya, jadi saya explore ini lumayan karena setelah nanti merapikan tulisan-tulisannya, kemudian saya harus menambahkan interaksi ketika nanti memasukkan, ini sama saja nanti Pak Umar, ketika setelah selesai kita atur, nanti kita atur di interaction. Jadi di interaction ini nanti sama halnya dengan drag and drop tadi. Jadi ada pilihan text correct. Jadi nanti kita memasukkan kunci jawabannya, lalu nanti apa? Misalnya kunci jawabannya yang di sini rotate tadi ya. Maka nanti objeknya akan keluar apa? Sama seperti yang tadi. Misalnya ketika jawaban benar, maka icon checklistnya keluar, lalu akan ada sound benarnya keluar juga, kemudian kita tambahkan ada skor juganya bertambah. Jadi intinya salah satu fiturnya input text ini bisa kita gunakan untuk bahan latihan. Yang jelas siswa itu harus benar mulai dari tulisannya, mulai dari besar kecilnya huruf pun berpengaruh. Karena ini sangat bisa melatih mereka untuk supaya berhati-hati ketika menulis ya, misalnya nama tempat, nama orang, kan harus kita perhatikan kapitalisasi lah. Jadi ketika nanti hurufnya seharusnya di tengah tidak kapital, mereka menggunakan kapital, maka akan salah jawabannya. Sehingga di sini harus ada keterangan yang jelas bahwa diperhatikan kapitalisasinya. Jadi nanti mungkin bisa dieksplor lagi Pak Umar. Iya, Pak. Saya juga lumayan lama ini mengaturnya. Jadi siasat dari Pak Haitan tadi benar. Jadi bisa kita buat gambar saja, lalu tinggal boxnya kita sesuaikan. Tetapi lagi-lagi ini harus kita coba ketika nanti kalau nanti kita jadikan aplikasi yang dibuka di laptop mungkin nggak bermasalah, tetapi ketika nanti harus kita jadikan APK di HP, maka nanti hurufnya ini, Bapak Ibu diingat ini paling maksimal 12. Jadi 12, jadi lebih dari situ maka nanti akan acak-acakan. 12, ketika nanti kita tampilkan di laptop itu kecil sekali tulisannya, tetapi ketika nanti jadi di APK HP itu pas, sesuai dengan ukuran dari layar HP-nya. Atau mungkin nanti kembangkan saja, misalnya satu halaman hanya 1 pertanyaan sesuai dengan levelnya. Karena ini SMP, saya buat 5 pertanyaan dalam 1 halaman. Seperti itu Pak Umar, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Mirwan, terima kasih ya. Kita lanjut ke Bu Samsia. Oke, siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mirwan ya. Sama-sama Pak. Terus kembangan Bu Samsia? Iya Pak, hadir Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Samsia, presentasikan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, ini kamera tidak saya on-kan karena mata saya masih sembab Pak. Pada bibi saya baru saja meninggal tadi. Sebelumnya saya sangat
terkesan sekali dengan karya Pak Mirwan. Bagus sekali Pak Mirwan karyanya. Jadi saya agak malu ini untuk menampilkan karya saya Pak Mirwan. Tenang, tenang. Sama-sama belajar, Bu. Baik, saya coba ya Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama saya coba menampilkan dulu mind mappingnya. Ini. Share dibuat di itunya, di share-nya. Oh iya belum ya, maaf. Nggak konsen saya. Sudah tampil Pak? Sudah, bagus. Terus? Oke. Iya. Ini saya memilih judul cloud storage, ada ceritanya Pak, karena memang di DKI Jakarta itu kan kami diberikan akun gratis dari Google Pak, dari Google Drive. Jadi itu unlimited. Dan sayang sekali kalau para siswa itu tidak menggunakan apa sih manfaat dari cloud storage itu, misalkan yang dibagikan dari Drive itu. Maka saya ambil judul ini, cloud storage. Indikatornya hanya sedikit sih. Ibu mengajar itu? Iya Pak, saya mengajarkan ini Pak nanti di pertemuan berikutnya. Tapi masuk ke BIMTIK Pak, bimbingan TIK. Oke. Sip. Indikatornya ini mengenal cloud storage, lalu mengenal macam-macam cloud storage-nya, lalu mengetahui manfaat cloud storage, dan terakhir adalah bagaimana cara menggunakan cloud storage. Nah, daftar isinya ini mungkin pengertiannya, isinya misalkan cloud storage dan lain-lain, macam-macam cloud storage, nanti disebutkan macamnya, lalu manfaatnya, serta cara menggunakannya. Untuk cara menggunakannya ini, nanti saya tempelkan video tutorial Pak, hasil dari buatan saya sendiri. Oke. Nah, untuk ini belum saya ubah Pak, latihannya hanya satu, kemarin saya hanya ambil satu saja karena waktunya sudah habis. Kebetulan trial saya udah habis Pak, jadi nggak bisa, kalau kita terhubung internet dia nggak bisa jalan. Betul. Semuanya tertutup Pak. Ke saya Bu ya? Ya. Iya, saya udah uninstall padahal, install ulang tetap aja begitu. Jadinya ketika saya buka SAC, internet mati gitu Pak, dan tanggal harus mundur dulu gitu. Jadi agak sedikit kesulitan saya, sambil menunggu kabar baik saja nanti mungkin dari Pusdatin. Berharap. Ya Pak Mirwan. Kabarnya udah tersebar Bu, bukan lagi itu. Jadi, nah yang saya mau tampilkan ini dulu mungkin ya Pak ya. Nah, silakan Bu. Nah ya. Formulir informasinya, ini nama aplikasinya cloud storage, saya samakan saja dengan materinya. Terus deskripsinya ini merupakan aplikasi untuk memperkenalkan media penyimpanan online kepada siswa-siswi SMP. Oke. Terus? Kenapa perlu ini ya? Bu Samsia keluar, nggak ada suaranya. Waduh, kenapa mati? Aduh. Terputus mungkin Pak Itan. Iya. Sinyal juga mungkin Pak. Terus udah jalan sekarang. Bu Samsia bisa lanjut? Yang terputus bukan dari saya kan? Dari beliau Pak, terputus dari beliau. Oke.
Aduh, sedang seriusnya saya perhatikan materinya malam tadi. Jadi mudah-mudahan nanti kami akan kompilasi hasilnya, kemudian kami sharekan di titipedu.id, ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana sih, sebetulnya tadinya inginnya dalam minggu ini. Jadi acara-acara seperti begini sebenarnya infonya ada di Kreatif Edu. Jadi kebetulan Bapak Ibu sekalian sambil menunggu Ibu Samsiah ya. Ibu Samsiah betul-betul terputus ini ya. Sepertinya begitu Bapak. Terputus. Jadi sambil menunggu Ibu Samsiah, mudah-mudahan nanti dibantu dengan rekan-rekan sekalian. Karena yang menjadi ketakutan saya satu saja ya, kalau sudah mulai mengoleksi data itu perihal data. Jadi kenapa sekarang itu kalau kami membuat pelatihan, itu selalu kami sharekan si pendaftarnya, kami simpan di Google Form. Ya. Karena untuk menghindari tadi, jadi kami ini sudah pernah mengalami bagaimana situs kami dihack dari pihak dari orang Malaysia. Ya. Jadi ternyata di waktu yang sama dia menghack beberapa situs yang ada di Indonesia, termasuk kementerian kena. Dan situs saya ikut kena gitu. Saya salah apa? Kenapa saya dihapusnya oleh dia? Gitu. Dikasih ada tanda menyatakan gambar begini, artinya tandanya mati. Waduh, saya kesel juga itu. Saya cari konsultasi ke pihak servernya. Dia sebutkan memang dia ada orang yang masuk. Tapi herannya hampir beberapa situsnya sama kena di Indonesia. Jadi ya, sehingga sampai sekarang kami masih terus mengkaji ya, hal-hal yang begini. Jadi nanti mudah-mudahan nanti setiap daerah. Nah sekarang datang lagi Bu Samsiah, silakan lanjut Bu Sam. Internetnya hilang Pak. Di Jakarta nggak boleh hilang. Maklum nih Jakarta ujung Pak, hampir dekat dengan di pinggir Tanjung Pak. Wah, itu banyak perusahaan, harusnya lebih kuat itu. Harusnya ya. Baik Pak, saya sambung ya Pak ya. Konsentrasi tadi. Ya, Pak. Tadi saya sampai memperkenalkan diri. Ya, sudah selesai kayak perkenalkan diri. Nah, ini saya coba dulu Pak sebentar saya ikut ulang lagi di sini. Silakan Bu. Tapi mohon izin apa yang saya buat ini sangat standar sekali, jadi memang saya masih dalam tahap belajar Pak. Ya, coba sekarang saya coba. Silakan Bu. Ya, sebentar. Di Jakarta bakal ada itu Bu, pelatihan mengejar muri gitu. Mengejar muri Bu. Oke. Belum tampil ya Pak? Share screen saya. Sudah Pak? Sudah. Oke, ini tampilannya. Tapi kayaknya nggak ada suaranya. Suaranya keluar tadi. Oh, keluar ya Pak? Nah, ini tampilan awalnya. Sebetulnya sini ada suara untuk selamat datang gitu ya Pak, untuk memulai aplikasi. Langsung nanti siswa dipersilahkan menekan tombol play. Nah, ini dia. Ya, klik tombol play. Lalu ini tampilan menu awal. Nah, di sini ada 4 menu yang bisa dipilih. Yang pertama pendahuluannya, ini kita akan lihat tampilannya.
Sini juga ada tujuan belajar, tampilnya standar sekali. Nah, di sini saya menggunakan tampilan menu saja Pak yang saya pindahkan ke atas. Jadi tidak ada tombol back dan lain-lainnya. Jadi ketika ini kita bisa balik lagi, klik tombol yang ada lambang ini. Dia kembali ke sasaran. Sasaran siswanya, tinggal balik lagi. Di sini ada referensi juga. Nah, berikutnya yang paling ujung, di sini ada tombol pengembang. Nah, ini pengembangnya, ini saya. Namun ini saya belum melingkar, lupa kemarin udah keburu mati izinnya, filenya. Jadi nanti kalau ada muncul lagi saya tambahkan. Nah, dari sini kita bisa menekan tombol home untuk kembali ke menu. Jadi memang ini aplikasi saya standar sekali. Nah, di bagian materi, nah ini. Nah, di sini ada dari materi, kita ada 4 pembahasan. Yang pertama kita harus menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan cloud storage. Di sini kita bisa di bagian pengertiannya. Nah, ini ada suara, lalu muncul tombol. Tombolnya itu tidak kita menunggu suara penjelasan dari cloud storage itu dibaca dan selesai. Muncul tombol next. Nah, ini bisa next. Ini tampilannya. Di sini pun menunggu dulu agar siswa membaca dan mendengarkan teks yang muncul. Lalu ada next lagi. Nah, ini dia. Baru muncul tombol back. Nah, ketika dia back, dia akan kembali. Atau dia bisa langsung klik tombol materi yang ada di bagian atas. Ini saya beri tanda dia menunya berwarna kuning. Ketika dia sedang aktif maksudnya. Berikutnya ada bagian contoh juga. Ini masing-masing icon. Klik iconnya untuk informasi lebih lanjut. Misalkan icon yang pertama, ini lambang apa ya? Jadi sengaja tidak saya beri nama di depan ini. Supaya siswa ada keinginan untuk tahu apa sih lambang ini namanya. Gitu. Makanya ketika sudah diklik, informasi baru muncul. Langsung bisa ditutup dengan X saja. Dan ini. Nah, ini dia. Macam-macamnya. Nah, ini termasuk dari kategori contoh cloud storage. Nah, berikutnya adalah manfaatnya. Ini manfaatnya, Pak. Dan berikutnya lagi ada bagian dari materi ini, ada bagian. Nah, di sini nanti dia langsung play otomatis. Videonya play otomatis, tapi saya menambahkan delay dulu. Biar dia sebentar menunggu, baru dia play. Nah, ini udah masuk. Nah, ini langsung tutorial. Jadi di dalam sini saya tambahkan tutorial. Misalkan kita kembali lagi ke menu, langsung kita masuk ke tulis. Jadi memang kembali saya sampaikan ini marketing atau tampilan sederhana. Karena saya berpikir anak SMP nggak usah terlalu rame gitu. Itu kebijakan saya gitu. Karena mungkin saya kurang supaya rame-rame, saya ambil yang simpel. Stikernya ini saya bikin sendiri, Pak. Stiker saya buat sendiri dari aplikasi Bitmoji. Nah, itu stiker saya, tampilan saya menggunakan kacamata. Nah, di sini untuk mengangkat semangat mereka, saya tambahkan musik pembuka saja, tidak sampai ke dalam tulis saja. Jadi di sini siswa tinggal langsung play. Nah, untuk di sini ternyata bergeser nih, Pak. Tampilan skornya itu bergeser, padahal tadinya tidak ada di tengah adanya. Nah, misalkan di sini saya menerapkan dengan satu kali klik, maka dia tidak bisa lagi klik untuk jawaban yang lain. Nah, misalkan ini salah. Nah, ini OneDrive. Nah, ini sebetulnya ada suaranya. Ada suaranya. Misalkan ini, bukan, pilih lagi. Ini dia nggak mau. Dia nggak bisa memilih untuk yang kedua. Jadi saya batasi hanya satu kali pilihan saja. Dan seterusnya ini, dan seterusnya. Jadi memang ini standar. Tombol next tidak muncul sebelum siswa memilih jawaban. Jadi ada kondisi di mana pertama siswa hanya boleh mengklik satu kali jawaban.
Kedua, tombol next tidak bisa muncul sebelum siswa mengklik jawabannya. Oke. Dan ini dan seterusnya. Ini juga stikernya dari avatar saya sendiri, Pak. Tampilan saya itu cemen jawabannya. Jadi teman saya ketika menggunakan, oh ini Ibu Samsia, iya memang saya. Nah ini contohnya, misalkan ini salah. Terakhir ini, nilai kamu ini. Ketika siswa ingin bermain kembali, maka dia cukup menekan tombol refresh ya. Tujuannya merefresh dari counter yang tadi. Itu saja Pak dari tampilan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat-sangat menerima masukan dari Bapak, Ibu semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini boleh di tidak muncul kecuali perlu catat ya. Jadi jangan sembarangan. Jadi nextnya itu kepindah ke halaman lanjutan untuk belajarnya setelah membaca dan mendengar suaranya. Iya. Itu betul-betul ya. Nah, itu yang harus jadi catatan penting kalau saya. Kedua, ini layak tampilannya betul-betul konsisten ya. Nah, ini membuatnya pakai apa? Layanan ininya pakai PowerPoint atau pakai Photoshop, Ibu? Awalnya saya tertarik langsung dari SAC-nya, Pak. Kalau SAC nggak bisa. Tapi karena banyak berubah, akhirnya saya menyerah, saya bikin di PowerPoint, Pak. Oke, betul. Jadi memang layoutnya bagusnya dibuat di sana ya, di PowerPoint lah. Kalau misalnya lebih advance ya silakan di PowerPoint. Terus yang menarik lagi ini catatan juga. Nah, ini boleh ditiru ya. Jadi Ibu menggunakan stiker sendiri ya? Iya Pak. Boleh, itu jadi hak paten sendiri ya. Iya. Nah, boleh ini. Jadi ini tolong diperhatikan. Jadi kadang-kala ya, oleh sebab itu ketika kami membawa SAC, kami selalu mengingatkan bahwa SAC ini satu saat kalau sudah mulai dikuasai betul filosofisnya, dia akan menjadi private mobile learning. Jadi private mobile learning itu bukan kalau ruang guru kan beda ya. Kalau ruang guru itu kan centralized. Jadi semua materi ada di situ, guru ke situ semua, murid di situ semua. Kalau private mobile learning ya, itu sebenarnya diri kita yang tampil. Nah, makanya ini bagi saya catatan. Mudah-mudahan saya pun nanti buat seperti itu ya. Stikernya. Jadi Pak Umar juga harus kan Pak Mirwan semuanya dan sebagainya. Kenapa? Karena ini beda. SAC itu sebenarnya private. Jadi menjadi asentriknya itu ke diri kita. Ya. Jadi kalau kita ini buat bahasa Inggris, matematika, cloud storage, apa saja, sebenarnya itu memperlihatkan diri kita. Jadi kalau gayanya seperti ini, oh benar. Jadi betul. Jadi ini saya catatan dari saya konsistensi itu, kemudian yang stiker itu saya catatan betul. Kemudian yang ketiga itu yang tadi ya, muncul next setelah orang mendengar atau membaca. Betul. Ya. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan pandangan. Silakan Pak. Bertanya. Iya, izin bertanya, izin Pak Haitan. Iya, siap. Ibu Samsia, izin bertanya Ibu. Iya, silakan Pak. Iya, saya tertarik dengan stiker tadi Ibu. Di Merauke belum ada stiker yang menunjukkan private begitu Ibu. Tadi pakai apa ya Ibu? Pakai aplikasi di HP atau di laptop Ibu? Itu aplikasinya pertama Bapak install di HP dulu Pak. Namanya Bitmoji. Bitmoji. Ditulis di chat. Oh ya, siap. Bitmoji, ya. Tolong di chat. Iya. Oke. Ya, selanjutnya Ibu. Aplikasi Bitmoji Pak. Jadi ketika Bapak sudah berhasil membuat stiker yang menggambarkan diri kita sendiri gitu. Terus nanti dibuka lagi di akunnya di laptop. Oh. Iya. Okay. Jadi pertama kita buka di HP. Jadi pertama di HP. Kedua di laptop. Login ya Pak.
Siap Ibu. Nah, jadi pertama di HP, kedua di laptop, lalu login. Nanti dia meminta kita mengizinkan untuk memasang Bitmoji-nya di ekstensi, Pak. Jadi dia sebagai ekstensi Chrome, Pak. Dari tambahan lagi Bu ya, tambahan ekstensi di Chrome. Dia sebagai ekstensi Chrome. Kalau boleh izin saya share screen ya, Pak ya. Oke, siap Ibu, siap. Silakan. Ya. Nah, sudah apa sih belum. Nah, sudah Pak? Siap, sudah Ibu. Nah, di pojok kanan saya layar kelihatan nggak Pak? Oh iya benar Ibu, ekstensi. Nah ini ada kan icon Bitmoji ya Pak ya? Iya benar. Nah ini ketika kita klik, loading sebentar dia memanggil semua. Ini icon-icon yang udah saya pakai. Kalau tadi nih misalkan yang ada knowledge is power, ini saya gunakan sebagai icon cloud storage tadi. Sebetulnya dia bacaannya knowledge is power, tapi saya tutup dengan aplikasi tulisan cloud storage. Jadi bagaimana caranya agar stiker-stiker ini kita bisa gunakan di media pembelajaran, Pak. Nah, misalkan ini kita langsung klik kanan, lalu disalin gambarnya. Nah, kita bisa buka PowerPoint. Di sini, Pak, langsung kita bisa paste. Nah, ini dia. Misalkan ini kita blankkan dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini kan bisa jadi stiker sedikit, Pak, untuk mempermanis tampilan PPT kita gitu loh, Pak. Benar, Ibu. Benar. Nah, ini tinggal kita edit-edit saja gitu. Menggunakan misalkan pertama kita tambahkan kotak ya. Kita tambahkan ini persegi panjang. Kan dia begini nutupnya nih. Nah, ini topinya tertutup. Lihat tinggal kita edit saja dengan edit point. Ini kita tarik-tarik sampai dia manis tampilannya gitu. Siap. Nah, itu aja. Jadi kita pakai Bitmoji. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah stikernya itu bisa kita ubah dari diri kita sendiri atau memang bawaan Bitmoji seperti ini Bu? Jadi dari bentuk muka, dari mata, dari bibir, lama-lama mirip Pak kalau kita sesuaikan. Misalkan muka kita bulat nih, Bapak pilih yang bulat gitu, mukanya panjang, pilih yang panjang. Nanti otomatis ketemu gitu Pak, tampilannya mirip gitu. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Iya Pak, sama-sama. Baik, ada lagi yang lain? Pak Haitan, saya bertanya di Pak Haitan ya, izin ya, karena saya dapat pertanyaan yang belum bisa saya jawab nih Pak Haitan. Apa tuh? Di dalam SAK ini kan soal multiple choice-nya kira-kira bisa dibikin random tidak Pak? Karena saya ketika ditanya begitu, saya susah sukar menjawabnya Pak. Bisa. Bisa dibuat random ya Pak? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Nah, kalau mau random, Bapak gunakan JavaScript di luar, diambil ke HTML. Begitu Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Saya sudah minta ke SAC-nya untuk bisa mendukung random. Random ini sangat diperlukan untuk ini mengembangkan materi-materi sains. Iya. Sangat bagus, sangat penting. Random itu sangat penting untuk sains. Juga mungkin kami sendiri ingin meminta menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan standar matematik standar itu harusnya masuk. Basic. Siap, Pak. Baik. Terima kasih Bu Sansia. Sama-sama Pak, terima kasih. Itunya bahan mantangannya sudah disimpan di itu ya? Iya Pak, ada di drive Pak. Di drive ya, oke. Iya. Nah sekarang kita ke Bali. Bali itu Pak, bukan Bali Melajah nih, sebab namanya siapa nih? Saya Pak Haitan. Oh gitu ya, makanya namanya jangan begitu. Buat itu ternyata di email saya, soalnya saya punya YouTuber namanya Bali Melajah, jadi dia otomatis keluarnya begitu. Iya, kayak saya juga Pak, Samsung DRB tuh. Makanya saya bingung sih, yang mana nih orangnya. Baik, silakan Pak. Presentasi yang terakhir, karena Pak itu siapa? Pak Sutinus kelihatannya di perjalanan ya. Ya. Oke, mohon izin Pak Haitan. Langsung. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Ini para duta rumah belajar sangat banyak di sini. Teman-teman hadirin semua, Pak Sukisno dari Pusdaten,
Terima kasih. Mohon izin untuk share. Ya. Ya. Saya sudah menekan Pak. Ini daftarnya. Ya, silakan yang berbicara. Okay. Saya share. Mungkin aplikasi saya sangat sederhana sekali. Mohon maaf. Nanti mohon kritikan dan saran dari teman-teman. Saya share dulu mind mapping sama formulirnya. Kelihatan? Ya, yang pertama adalah formulir rencana pengembangan mobile application. Ini namanya adalah True and Enough. Karena saya mengampu bahasa Inggris SMA, bahasa Inggris sastra peminatan dan lintas minat. Jadi aplikasi ini untuk bahasa Inggris peminatan. Jadi ada bahasa Inggris itu namanya bahasa Inggris peminatan dengan materi True and Enough. Jadi siswa diharapkan memahami akses, kecukupan dan berlebihan, sufisiensi. Jadi di sana nanti mereka akan mempelajari tentang pengertian true dan enough, fungsi dan contoh penggunaan, serta menentukan pola kalimat true and enough. Serta di sana juga ada latihan. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah siswa belajar secara mandiri di saat pandemi COVID-19 ini, mereka bisa belajar secara luring atau offline. Siswa, targetnya adalah siswa kelas 10. Sebenarnya saya sangat sederhana sekali membuat ini, yaitu hanya berbasis Microsoft PowerPoint saja. Dan download video dari YouTube dengan Teleface Lite, sama MP3 card untuk memotong lagu. Karena saya menggunakan beberapa background lagu tentang hutan. Jadi aplikasi saya ini dia bertema forest atau jungle, dia hutan lah, seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian saya lanjut ke formulir lagi. Nah, formulir aplikasi dari Inosi seperti ini tampilannya nanti sesuai dengan kurikulum tahun 2013. Oke, ini alamat saya. Nah, selanjutnya adalah ke mind mapping. Nah, di sini True dan Enough itu saya mulai dari pengantar berupa video bumper rumah belajar. Kemudian opening, di sini di opening itu ada pilihan latihan, kompetisi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kreator, dan material atau materinya. Kemudian di kompetisi dasar, nanti akan diisi dengan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, pemahaman sufisiensi dan akses, kemudian contoh gambar, not enough, enough and too many. Kemudian di pendalaman materi itu ada pengertian to dari formula pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan juga contoh-contoh kalimatnya. Kemudian di enough juga ada formula pertama, kedua, ketiga, dan juga contoh-contoh daripada kalimatnya. Seperti ini. Nah, di sini juga saya tampilkan dua video. Pertama adalah video bumper rumah belajar, yang kedua adalah video contoh penggunaan true dan enough. Jadi apa yang mereka pelajari di sini itu dipermudah dengan video, contoh video, dan di sana terlihat bagaimana cara penggunaan true dan enough. Kemudian untuk evaluasi assessment-nya itu saya berbentuk multiple choice saja. Kemudian untuk pengembang atau developer ini nanti ada link-link khusus yang menuju langsung ke channel-channel ini. Oke, referensi seperti ini saya gunakan asetnya itu berasal dari ini, untuk materi dari sederet.com, kemudian video YouTube English Language 1000, kemudian visualnya dari Prepix sama audionya dari Bensound. Iya, saya izin untuk menampilkan aplikasinya. Saya pakai yang TrueEnough Action-nya dulu. Oke. Aplikasi ini dimulai dengan tampilan yaitu bumper daripada rumah belajar. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Oh ya. Oke, sudah. Ya, ini Pak Haitan dan teman-teman semua, rekan-rekan semua,
Jadi yang pertama adalah dia akan muncul bumper daripada hutan rumah belajar. Di sini saya temanya lah hutan. Jadi hutan. Kemudian dia akan menuju ke opening. Di sini sebenarnya ada lagu bertema dengan sesuai dengan temanya, yaitu Too Big and Small Enough. Mempelajari kecukupan dan kelebihan. Di sini kalau terdengar di sana, ini lagunya memang persis sekali dengan topik materi. Di sini juga untuk menuju permainan, di sini ada tombol play. Dan di sini ada burung yang mengarahkan. Kemudian di sini lagu bisa di pause atau bisa di play seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk memulai kita klik play. Nah, nanti akan ditujukan ke sini. Di sini juga saya menggunakan seperti Pak Mirwan tadi itu menggunakan kayak animasinya untuk bergerak seperti ini. Seperti kata ini saya gunakan animasi yang tadi seperti yang dilaksanakan oleh Pak Mirwan. Ini juga sama, tangan yang bergerak ini. Nah, kalau kita mulai itu dari ini basic kompetensi. Oke, nanti akan di sini basic kompetensi dasarnya. Ini ada burung yang terbang. Saya pakai GIF ini. Sebenarnya ini juga sama. Kenapa burungnya bisa terbang? Dan bergerak seperti ini, karena seperti yang saya sampaikan Pak Mirwan tadi, itu kita bisa kombinasikan di sana di animasi. Oke, seperti ini. Ini juga burungnya kenapa bisa terbang dari kanan ke kiri seperti ini. Oke. Setelah itu adalah ke learning material. Nah, learning material ini ada perintah bagaimana anak-anak atau pengguna nanti menggunakan aplikasi ini. Pertama, mereka akan membaca materi. Kemudian selanjutnya adalah mereka akan menonton video. Di sini juga ada background burung berkicau. Di sini ada burung yang berkicau di sini. Jadi di sini ada animasi burung berkicau dan nanti ada suaranya. Oke, ini kalau dimainkan, kalau di post seperti ini. Nah, selanjutnya ini materinya seperti ini. Oke, ada penjelasannya. Kemudian lanjut, ya ini ada contoh-contoh penggunaan kata tu, kemudian ini ada animasi bergerak, jadi ada contoh kalimatnya, ada terjemahannya, kemudian ada animasinya, seperti ini. Jadi mereka membaca materinya, kemudian terjemahannya juga sambil mengamati animasi, seperti ini. Jadi mereka pengertian ini dijelaskan oleh animasi yang ada di sini. Oke, kemudian ya, ke contoh animasi selanjutnya, itu ke materi selanjutnya juga sama seperti ini. Oke, ini sama seperti ini juga. Jadi setiap materi itu ada animasinya. Oke, seperti ini. Oke. Ini ukuran APK-nya atau Excel-nya sekitar kalau Excel-nya itu sekitar 60, kalau APK-nya sama sekitar segitu juga. Jadi saya sudah tes juga di laptop sama di smartphone bisa berjalan dengan baik. Seperti ini nanti. Ini materinya. Oke, nah di bagian akhir materi itu ada video yang bisa ditonton oleh siswa, di mana di sini video ditampilkan bagaimana contoh penggunaan to dan enough dengan gambar-gambar seperti ini dan langsung juga diucapkan oleh penutur asing. Jadi mereka sambil belajar mendengarkan bahasa asing, bahasa Inggris penutur aslinya atau native speaker-nya. Oke. Di sini juga tersedia contoh-contohnya. Kalau mereka ingin pause, di sini juga bisa. Kalau ingin play di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Videonya ini sangat mudah dipahami oleh anak-anak sebenarnya. Oke. Kemudian setelah mereka memahami materi yang ada di sini, di video dan di materi berbentuk tulisan tadi, teks itu mereka akan menuju ke namanya latihan atau exercises. Oke, kita klik aja exercises-nya. Nah, exercise-nya berbentuk pilihan ganda atau multiple choice. Jadi mereka memilih seperti ini. Jadi sini ada skornya. Nanti kalau jawabannya benar, oke, nanti akan keluar seperti ini. Ya, saya memakai emoticon dan suara ye seperti itu.
Kemudian jika seperti ini jawabannya salah, dia akan keluar seperti ini, emoticon menangis. Di sini juga saya pakai teknik untuk hanya siswa bisa memilih sekali. Oke, benar. Setelah itu next sama. Oke. Kalau benar seperti ini keluar. Oke. Kemudian kalau salah sama seperti ini. Ya, kalau benar, oke, dicoba lagi. Seperti ini. Oke. Kemudian ini dicoba lagi. Oke. Oh ya. Nah, nanti setelah mereka dapat nilai 100 seperti ini, nanti mereka akan seperti ini. Oke, ada animasi memberikan ucapan seperti ini. Ada tarian, ada tulisan berwarna-warni ini. Mereka juga bisa reset nilai. Ketika mereka mereset nilai ini, seperti ini, reset nilai, mereka akan diminta untuk play again. Nanti kalau ingin bermain lagi, diklik aja play again ini, nanti akan kembali seperti ini. Nah, di sini kami juga menyediakan references. Jadi mereka bisa melihat dari mana learning material, sumber materinya di sini, kemudian sumber-sumber gambar di sini. Jadi sumber gambarnya ada di PNG Wing, ada di Prepik, ada di PacTC, ada di ClickUp Library, sama Blender Redux. Kemudian untuk video dan sound effect itu sumbernya dari YouTube, Band Sound sama Soundbible. Oke. Untuk developer atau pengembang, ini tinggal klik aja di sini. Nanti ada di sini. Kalau mereka ingin menghubungi saya lewat WA atau Telegram, ini lewat WA, tinggal mereka tekan aja ini gambar ini, simbol telepon ini. Kalau ingin berhubungan dengan Facebook ini, jadi saya tidak tampilkan nama saya, nomor HP berapa, alamat SU-nya apa, channel YouTube-nya apa, alamat Instagramnya apa atau blognya apa. Jadi mereka hanya tinggal klik saja ini. Seperti ini contohnya. Nanti mereka akan otomatis ditujukan ke WA saya. Nah, kemudian jika mereka ingin kembali, mereka akan klik ini, home-nya ini akan berubah. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini sangat sederhana sekali apa yang saya tampilkan di sini aplikasinya. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Aitan. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, kita langsung dulu ke Pak Sukisno. Nanti sekalian kita tanyanya berdua. Silakan Pak Sukisno, presentasinya langsung di itu aja, Pak Sukisno, aplikasinya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf ini. Pak Sukisno. Jauh-jauh. Silakan Pak, langsung aja. Ini kebetulan saya laptopnya baru, jadi saya masih bingung ini. Oh, baru. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Sudah. Ya, terima kasih Pak Aitan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya nggak bisa mempresentasikan Windmasternya karena kebetulan aplikasi saya belum terinstall dan ini baru dapat laptop baru. Jadi saya tadi mohon izin dengan Pak Aitan, boleh nggak saya langsung menampilkan aplikasinya SHC? Ternyata boleh katanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Sukisno dari Pustatin. Dan ini saya bingung juga ini, karena saya bukan dari guru, jadi apa yang akan saya buat itu? Ya beginilah sedapatnya. Ini pun saya mencari-cari dari teman-teman materi apa yang akan disampaikan gitu. Ini yang saya buat. Kita sering aja ya Bapak dan Ibu ya, saya juga ini
Ini saya juga sama-sama latihan gitu ya. Sebelum saya jelaskan, ini saya tampilkan dulu. Nah, jadinya seperti ini. Tentang lambang Garuda Pancasila. Aplikasinya belum muncul. Sebentar Pak, aplikasinya belum muncul Pak. Bapak pilihnya yang all itu, yang semua layar. Sebentar Pak, sebentar. Desainnya sudah semua Pak nih. Semua layar. Preview. Sebentar Pak. Seluruh layar. Seluruh layar kan Pak? Betul. Yang previewnya aplikasi Bapak mana? Ya, sebentar. Seluruh layar. Ini kok, sebentar Pak. Seluruh layar. Seluruh layar Pak ini Pak. Tampilkan Pak. Seluruh layar. Ini kok ada tampilan. Pilih itu aplikasinya SAC. Kan pasti ada di bawah itu ada itu. Iya, bentar Pak. Ini terbaru begitu. Kemarin jadi bingung saya Pak. Ini terbaru. Jendela. Share. Nah, keluar nggak Pak? Keluar. Nah, Bapak langsung preview. Klik aja preview, jangan beginning, preview. Pilih preview. Belum muncul. Ini demonya kelihatannya berada di belakangnya, Pak. Ya, sebentar, Pak. Sebentar, stop sharing. Kenapa harusnya? Ini kita masih banyak yang belum ini ya. Jadi tolong sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Kemarin kan yang baru dikasihkan sertifikat kan baru 20 ya. Sampai sekarang dengan 3 orang. Kalau pas kita sudah dipastikan sebelum. Belum ya Pak ya? Sebentar. Ini kok per video kan nggak muncul ini Pak. Aplikasinya udah ya. Anda sudah melakukan presentasi kepada semua orang, padahal ya. Belum muncul. Sebentar.
Tapi Anda sudah memberikan presentasi kan ini Pak, keluarnya? Tetapi si previewnya tidak ada. Iya, kok. Atau di tempat ya, Omar lihat previewnya nggak? Belum Pak. Belum ya? Masih tampilan ini aja, SAC aja Pak. Belum di preview. Preview. Masih layar kerja, Pak. Masih layar kerja ya, tampil ya? Enggak mau nih. Ini komputernya touchscreen ya? Iya. Oh. Jadi Bapak pakai touchscreen atau pakai mouse nih? Ini saya pakai mouse. Karena harusnya mouse-nya pun kelihatan, Pak. Ini mouse-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Sebentar, Pak. Seluruh layar. Aduh. Ini sudah, Pak? Ini aplikasinya nih. Iya, ini aplikasi nih, Pak. Ini yang preview ya? Ya, ya. Aplikasi. Tapi aplikasinya. Ya, silakan aja, Pak. Ini sudah, aplikasi, ini, Pak. ini aplikasi yang sudah di preview kan? Udah. Iya, Iya. sudah, Pak. Bisa dijalankan, Pak. Ya, ya, terima kasih Bapak dan Ibu Pak Aitan. Maaf ini karena laptop baru jadi saya ini baru buka kardus saya. Ya Bapak dan Ibu, ini yang saya buat. Jadi kebetulan saya membuatnya untuk tingkat sekolah dasar. Dan ini juga, jadi mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya kalau materinya salah ya, karena saya juga karena bukan guru, jadi saya nggak bisa nih untuk menyusun materinya. Saya lebih cenderung ke tekniknya, teknik pembuatannya. Nah ini awal pembukaannya. Jadi seperti pendahuluan, bukan pendahuluan ya, jadi openingnya. Ada judul, kemudian jenjangnya, kemudian apabila sudah ini langsung klik. Nah, ini adalah menu-menu yang ditampilkan. Ada pendahuluan, ada kompetensi, ada materinya, kemudian latihan. Dan di sini juga ada info, misalkan saya klik, infonya seperti ini. Nah, ini juga pengembang, penulis, pengkaji materi, pengkaji media itu juga masih kosong ya. Kemudian untuk ini, untuk menutup, jadi ini adalah petunjuknya. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar dalam pembelajaran melalui Android. Dan close. Nah, pendahuluan. Sekali lagi ya, maaf Bapak dan Ibu, ini materinya jangan dilihat dari sisi materi ya, tapi dari teknisnya saja. Bahwa di SAC itu sangat support dengan video. Dan kita kembali ke home, klik kompetensinya seperti ini, kompetensi dasar, kemudian ke home, dan ke materinya. Nah, dalam materi ini, karena ini untuk tingkat SD, jadi saya padukan dengan audio. Tampilannya juga sederhana. Jadi mengenai bentuk-bentuk lambang Garuda Pancasila. Misalkan saya klik bentuk lambang Garuda Pancasila, angka 1 klik. Nah ini. Kemudian apabila nanti materinya terlalu banyak, terlalu panjang, di bawah sini saya berikan next. Artinya bahwa materi itu masih ada kelanjutannya. Kenapa? Karena
saya berikan audio karena ini untuk sasaran SD, mungkin masih kelas rendah ya, kelas 2 masalah ini. Jadi saya perkuat dengan audionya. Dan next. Nah, jadi ada teksnya, kemudian ada audionya, kemudian juga animasi menerangkan. Jadi kalau menurut saya, Bapak siswa itu nanti akan lebih paham. Jadi ada animasinya, ada gambarnya. Animasi ini adalah untuk menunjukkan materi yang sedang dibahas. Kemudian lanjut seperti ini. Masih yang sama, jadi menjelaskan materi yang sedang dibahas di bulatan-bulatan ini, di keperku audio juga. Nah, kemudian, nah, seperti itu. Jadi materinya sedikit, tapi mungkin user itu lebih memahami gitu, lebih paham dibandingkan dengan mungkin materi yang banyak harus membaca, apalagi ini sasaran untuk SD. Jadi kalau misalkan SD suruh banyak-banyak membaca, itu biasanya itu lebih jenuh sekali dibandingkan dengan mungkin saya membuat ada materi, ada gambar, kemudian ada animasi. Nah, berarti ini materi selesai di angka 1, kita kembali home, kemudian ke materi 2. Nah, ini materi yang sama, kemudian next. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa saya hanya memberikan gambar? Sekali lagi, saya katakan bahwa ini adalah sasaran untuk SD. Jadi saya hanya bisa saya tampilkan gambarnya. Akan tetapi juga syair dan contoh akan saya tampilkan. Tadi diperintah untuk mengklik not nadanya. Jadi sedikit, tetapi mungkin siswa lebih paham, itu Bapak dan Ibu. Sedikit, tapi mungkin siswa lebih paham. Seperti itu, karena ini tingkat dasar. Dan langkahnya sama ya, Bapak dan Ibu. Semuanya sama. Ini. Oke, langsung saya potong aja. Ini sama semua. Nah, kemudian kita lanjutkan ke latihan. Nah, dalam pelatihan ini saya hanya memberikan 2 pelatihan, pertama pilihan ganda dan nanti klik and drag. Nah, Bapak dan Ibu, pada pilihan ganda ini saya memberikan waktu tadi 5 detik. Apabila siswa itu nggak menjawab dalam 5 detik, itu akan keluar coba lagi. Saya klik coba lagi, tidak ada waktu 5 detik. Saya jawab betul, kemudian waktu berhenti. Dan skor 10, apabila sudah terjawab, jawaban yang lain sudah tidak bisa diklik kembali. Harus mengklik ke next. Nah,
Nah, salah, waktunya tetap jalan, suruh coba lagi. Nah, baru betul, skor 20 tetap. Skor 20, lanjut, nilai kamu 20. Nah, ini adalah klik and drag-nya. Kita masukkan keluar skor dan keluar bintang. Kemudian select 2. Nah, apabila salah akan kembali lagi. Bintang 3, skor 30. Waktu habis. Waktu habis, klik keluar coba lagi. Baru kemudian masukkan. Nah, sukses. Nah, hanya itu Bapak dan Ibu. Ini tampilan sederhana. Kebetulan karena, maaf Bapak dan Ibu, karena saya bukan guru ya. Jadi saya juga bingung, saya mau ngasih materi apa nih karena saya bukan guru. Ya, sedapat saya itu Pak. Itu pun saya bertanya-tanya dengan kawan. Ya kebetulan juga guru, ya yang simpel yang ini aja katanya kan. Nah gitu. Itu saja Pak Haitan, Bapak dan Ibu guru, kalau ada yang mau bertanya. Baik. Jadi saya share dengan yang ini dulu Pak nih. Ada mungkin ini bukan ya. Kita sharing aja ini. Ini selama ini yang pernah saya sampaikan. Saya ini lagi ya. Sebentar Pak. Benar. Saya akan mengganti. Sambil menampilkan Pak Sugito. Mungkin Bapak Ibu sekalian. Oh, mungkin nggak bisa dua-dua ya saya Pak ya, satu-satu ini ya. Ya Pak, silakan Pak. Ini nanti saya terakhir adanya itu. Jadi silakan Pak. Ya, dari sekian lama saya memperhatikan ini, mungkin di samping aplikasi ya, aplikasi mentahannya, kami ingin mendapatkan juga formulir skenario dan navigasi. Jadi gini, jadi perhatikan baik-baik ya dari yang pertama sampai ke Pak Sukisno. Itu mulai dari tentang pelatihan itu semua banyak ide ya. Saya jangan bayangin. Ada yang kasih waktu, ada yang kasih apa tadi, kalau gagal, kemudian ada yang ribet, macam-macam lah tadi ya. Nah, jadi ini semua yang kami jelaskan sebelumnya bahwa SAC itu kalau kita membuat aplikasi sangat bergantung pada skenario. Nah, skenario ini memang kenapa kadang-kala kami meminta dituliskan. Karena supaya ada catatannya. Jadi orang kalau belajar dengan skenario itu beda-beda. Ada yang langsung ke aplikasi mentahannya, ada yang dia baca sebetulnya cara berpikir logikanya seperti apa sih orang itu. Baik, itu dulu. Kita juga sebentar lagi mau maghrib di Bandung ya. Tapi saya sudah lihat ini dari awal. Saya sudah perhatikan ini kok dari karena Mas Wisnu lebih dulu ngirim aplikasi ke saya, sehingga saya pelajari kok ada sudah mulai nampak ada yang standarisasi ya, mulai dari layout. Oh, kata saya mulai bagus gitu. Dan sekarang dengan banyak aplikasi yang disampaikan ke kami ya semakin jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Yang jelas Pak Umar sudah meminta apabila agenda ini digeser ke lebih pagi ya. Jadi mungkin nanti kita akan usahakan jam 1 ya. Jam 1 nanti kita cari lagi waktu yang ini. Tapi yang jelas agendanya kami akan selalu usahakan di antara Jumat dan Sabtu ya, untuk acara sharing ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya perihal tentang pelatihan atau lisensi dan sebagainya, silakan aja kontak kami. Ya dulu, nanti kita kontak lagi ya. Aku sudah pulang kampung itu. Pak Miron pindah kampung itu. Yang dari Bali terima kasih. Yang dari Bali. Terima kasih Pak Haitan. Pak Sugito. Terima kasih Pak. Haitan. Terima kasih.
Ya. Sayangnya nggak lihat semua nih, kalau melihat langsung dulu hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong udah selesai baru Mbak Umes muncul. Makasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Iya. Saya dapat baru dari pusat ininya nih. Bingung saya ininya nih. Keren Pak Sukisno. Apa sih berarti? Itu medianya bisa. Mantap, semua materi mantap. Gak kalah sama Bang Bes itu. Aplikasinya kalah sama Bang Bes, bisa diadu. Medianya bisa minta nggak? Aku harus kuning. Guru saya ini pasti semua ini luar biasa dari dulu. Mantap. Mohon izin Bapak Ibu pulang kampung. Ya, mohon izin semuanya. Ya, bisa.